Oke, tema yang kita angkat judulnya But First Love. Jadi sebelum kita mulai untuk belajar mencintai orang lain, kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Dan yang lebih penting dari itu semua, yang paling pertama-tama adalah Tuhan tentunya. Karena Tuhan sama dengan love, love sama dengan Tuhan, sama dengan God. Oke, di acara ini kita ada talk show, ada main talk yang diisi sama Edward Suhadi, ada Gracia Poli, ada Sydney Mohede. Ada juga kelas-kelas yang kita belajar lebih spesifik, belajar tentang uang, belajar tentang bagaimana menjadi teman yang baik, belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang relationship, dan ada banyak lagi sih. Oke, tujuannya sebenarnya lebih meng-equip atau meng-empower anak-anak muda, khususnya umur 25-35, itu yang emang kita fokusin untuk supaya mereka bisa lebih ngerti lagi tentang relationship, tentang fondasinya harus seperti apa, harus secure dulu sama diri sendiri before kita mencoba untuk mendekati orang lain, dan lebih penting untuk lebih kenal Tuhan lebih dekat lagi sih. Nama saya Aprila Mokalu. Tadi kami mengisi sesi How to be a Good Friend di acara But First Love. Kami dari Good Friend, sebuah komunitas yang memang mengusung bagaimana menjadi teman baik bagi orang-orang sekitar. Dan memang visi yang kami miliki adalah kami ingin membantu teman-teman yang lain untuk bisa menjadi seorang teman baik bagi komunitasnya, terutama bagi kota Jakarta dan negara Indonesia ini gitu, karena segala sesuatunya itu dimulai dari diri kita sendiri sih kalau aku pikir, dan dari komunitas yang paling terkecil, apakah itu keluarga, pertemanan, atau mungkin komunitas yang terkecil yang kita punya di sekeliling kita. Poin-poinnya sebenarnya kalau dirangkum sebenarnya cuma satu sih, kita ada di sini untuk mengasihi sih, itu sih. Kita di sini bukan untuk menjadi menuntut orang untuk berubah, tapi kita di sini ada untuk mengasihi orang tersebut dalam segala musim yang mereka lalui. And I think that's very important kalau kita ingin menjadi seorang teman baik kepada orang lain. Ada juga yang namanya penerimaan, penerimaan bahwa kita berbeda dari teman kita, and we accept them for who he or she is, dengan panggilan Tuhan dalam kehidupannya mereka gitu. Jadi kita nggak saling bersaing satu sama lain, kita nggak iri-irian, tapi kita menerima mereka apa adanya juga. Nama saya Ayu. Sebelumnya tadi saya ikut kelasnya Kak April yang judulnya How to be a Good Friends. Pengalaman saya ikut kelasnya Kak April, apa yang disampaikan oleh Kak April dan Kak Yosi ini memberikan saya cukup banyak insight tentang pertemanan, bagaimana kita mencari atau menjadi, dan ternyata yang lebih tepat itu adalah menjadi dulu, baru kemudian paralel kita bisa mencari juga gitu, karena kebanyakan dan paling sering itu kita mencari bukannya menjadi, kurang lebih sih itu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nama saya Sydney Mohede, dan hari ini di conference ini saya diminta untuk membagikan kasih Tuhan. Jadi sebenarnya hari ini saya cuma akan membawakan dari 1 Yohanes 4, bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan itu sudah seharusnya menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita. Itu yang akan saya bawakan hari ini.
Mungkin kalau dari segi poin sih, saya cuma ingin menekankan aja sama teman-teman bahwa seringkali kalau kita hidup dan melayani dan melakukan segala hal, kita selalu dasarnya adalah bahwa kita yang mengasihi Tuhan. Aku melakukan ini karena aku sayang Tuhan, aku melakukan ini karena aku cinta Tuhan. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah cinta atau kasihnya kita itu sebenarnya sementara ya, dan bisa berganti-ganti dalam segala musim. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah kasih Tuhan bagi kita, dan itu yang firman Tuhan katakan bahwa kasih yang sebenarnya bukanlah kita yang mengasihi Dia, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Anaknya. So from a very early age, saya tidak mengenal kasih yang sesungguhnya. Saya tidak tahu, oh, what is it supposed to look like? Halo, nama saya Michelle Oswari. Saya baru saja mengikuti kelas Love Talk, Love God yang dibawakan oleh Pastor Sydney Mohede. Kelasnya sangat bagus dan juga mengingatkan lagi, mungkin terdengar simple ya, tapi ternyata bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah hilang gitu dari kita. Walaupun kita mungkin ngerasa kadang-kadang kita jauh, kita lupa gitu, tapi tetap diingatkan kembali kalau ternyata Tuhan tuh selalu sayang sama kita. Message yang sangat simple mungkin, dan mungkin karena saya juga Kristen dari kecil ya, sudah sering juga mendengar gitu, tapi diingatkan kembali lagi kalau segala sesuatu yang mungkin sama ini kita pikirkan, yang sama ini kita terlalu banyak mungkin mencari dan kayaknya kita nggak layak dan lain-lain, itu ternyata tuh enggak gitu, hanya pikiran kita saja, dan memang diingatkan lagi bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau di acara ini saya datang sama teman-teman kita secara kolektif, namanya Doksa, doksologi, yang pada dasarnya artinya singkatnya memuliakan Tuhan dengan musik lah. Kalau disimplify dari arti kata doksanya. Ada beberapa lagu sih, jadi maksudnya ada setting DJ yang memang nge-mix dari DJ kita yang nge-mix beberapa lagu rohani dengan musik yang jadi EDM. Tapi kalau set kita sendiri yang secara grup memang kita tuh bawain kayak lebih dalam lagi. Terus kita bawain Sebab Dia Hidup versi Indonesia Timur, kita bawain Aku Kan Menari sama Di Saat Badai, Lingkupiku. Jadi lagu yang memang lagu kita perform tuh ada 4. Selalu sih seneng sih. Maksudnya dari tahun ke tahun, dari saya masih muda juga kalau ada event youth ngumpul kayak begini, bukan cuma soal gegap gempitanya karena ada musiknya atau karena zaman sekarang kita ada teknologi yang bikin acara-acara kayak ini jadi terlihat lebih wah gitu. Tapi juga pesan, message. Karena hari-hari ini bisa dibilang informasi dan apa yang dikonsumsi sama generasi muda tuh kan macem-macem. Acara-acara kayak gini yang biasanya menanamkan value yang kuat untuk modal menghadapi hidup. Apapun yang dipelajari dari acara ini, jangan lupa direnungin lagi dan diaplikasikan. Karena buat saya yang tahun ini udah 42 tahun nih, kualitas hidup kita tuh ditentukan oleh kualitas relationship kita. Mau kita sukses, mau kita terkenal, mau kita punya banyak harta, kualitas hidup kita akan terasa kalau kita memahami tempat kita dalam
membangun relationship dengan siapapun, teman kerja, sahabat, keluarga, apalagi pasangan hidup. Jadi pastiin apa yang dipelajarin di sini direnungkan dan diaplikasikan ke kehidupan.